Oke, baik. Kita mulai untuk kuliah hari ini. Kita akan membahas tentang populasi dan sampel yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Ya, ini sudah pernah saya berikan di mata kuliah statistik. Ya, populasi dan sampel. Coba dimunculkan kembali ya, ingatan saudara tentang populasi dan sampel. Halo, bisa terdengar? Bisa, Pak. Oke, ya. Populasi dan sampel. Ya. Nah, kalau ditanya pasti apa itu populasi, apa itu sampel, gitu. Masih ingat itu apa populasi dan sampel itu? Masih ingat? Populasi, sampel. Halo, Sharon, apa populasi, Ren? Oh, belum dibaca ya. Secara singkat, kalau kita melakukan sebuah penelitian, ya kita memang harus melakukan penelitian secara menyeluruh. Jadi kalau kita itu melakukan penelitian anak balita, gitu ya, idealnya penelitian atau pengambilan datanya itu dilakukan pada seluruh anak balita, gitu. Ya. Jika kita melakukan penelitian kepada ibu hamil, ibu hamil, maka idealnya ya kita harus melakukan penelitian pada seluruh ibu hamil yang ada. Ya, itu ideal. Nah, namun dalam kenyataannya, apabila kita melakukan penelitian secara menyeluruh itu terdapat berbagai macam permasalahan, termasuk keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, keterbatasan tenaga, keterbatasan data yang ada, dan lain sebagainya, maka kita bisa hanya melakukan penelitian dengan mengambil contoh. Ya. Nah, jadi kalau kita ada keterbatasan berbagai macam hal yang membuat kita tidak bisa melakukan penelitian secara keseluruhan, atau dengan kata lain adalah melakukan penelitian populasi, maka kita bisa melakukan penelitian kepada sampelnya. Ya, ilustrasinya begini. Ya, ini ada satu gudang kopi, gitu ya, satu gudang kopi. Nah, kita akan merasakan bagaimana rasanya kopi itu. Nah, kita tidak mungkin untuk merasakan kopi satu gudang itu kemudian kita harus meminum kopi satu gudang itu, gitu. Ya. Nah, akhirnya kita bisa mengambil bagian dari kopi itu. Dari gudang itu kita ambil sedikit, kemudian kita taruh di cangkir, kita seduh, gitu. Nah, akhirnya yang satu cangkir inilah yang kita gunakan ya untuk menentukan bagaimana rasa kopi dalam satu gudang itu. Hanya diwakili oleh satu cangkir kopi. Nah, satu cangkir kopi pun ya, itu ketika kita ingin merasakan di awal apakah kopi itu enak atau tidak, kita juga tidak perlu untuk meminum satu kopi itu, satu cangkir itu.
Tapi kita bisa hanya mengambil bagian dari 1 gelas kopi itu. 1 sendok misalkan. Ya. Nah, kita hanya nyicipi 1 sendok itu. Nah, 1 sendok yang kita icipi itulah namanya sampel. Yang ingin kita rasakan adalah 1 cangkir. 1 cangkir itu nanti ya harus mencerminkan 1 gudang kopi. Nah, ya, ini ilustrasinya. Jadi kita bisa hanya melakukan penelitian itu pada 1 sendok kopi tadi. Tidak perlu mengambil 1 cangkir secara keseluruhan atau bahkan 1 gudang kopi itu. Nah ini loh, ya kelebihan dari penelitian ya yang bisa digunakan untuk melakukan penelitian hanya pada data sampelnya saja. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita hanya mengambil 1 sendok, apakah 1 sendok itu bisa mewakili rasa kopi 1 gudang? Ya, jawabnya bisa iya, bisa tidak. Kalau jawabnya iya, ya atau bisa diwakili oleh 1 sendok kopi tadi, maka syaratnya adalah bahwa 1 sendok kopi itu harus bisa mewakili rasa kopi dalam 1 cangkir, dan 1 cangkir itu harus bisa mewakili rasa 1 gudang. Nah, sulitnya di sini. Ya. Jadi kita mengambil 1 sendok, itu harus bisa ya mencerminkan rasa kopi 1 cangkir, dan 1 cangkir itu harus bisa mencerminkan rasa 1 gudang. Sahkah hasil penelitian itu? Sah, gitu ya. Ya. Jadi bisa benar-benar wakili apabila memang kita bisa mengambil 1 sendok itu mencerminkan 1 gudang kopi. Nah, kesulitan di dalam pengambilan 1 sendok inilah yang jadi masalah dalam penelitian itu. Karena bisa jadi 1 sendok ini yang kita ambil nanti bisa terasa pahit, bisa terasa kurang pahit, bisa terasa pahit kecut, dan lain sebagainya. Ya, nah makanya dalam proses pengambilan 1 sendok itu, ya, maka 1 sendok itu harus punya sifat yang sama dalam 1 cangkir, juga harus punya sifat yang sama dalam 1 gudang. Artinya apa? Kalau kita ingin mengambil 1 sendok kopi yang bisa mencerminkan 1 gudang kopi, maka ya, kita harus tepat di dalam memilih 1 sendok itu. Kita harus tepat di dalam menentukan 1 sendok itu diambil di mana. Dengan kata lain, ketika kita melakukan penelitian dengan menggunakan sampel, maka sampel yang kita ambil itu harus mencerminkan karakter dari populasi. Ya, jadi karakter yang ada atau sifat-sifat yang ada dalam 1 sendok kopi itu harus sama persis dengan karakter yang ada dalam 1 gudang kopi. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dibuat homogen. Ya. Jadi kalau kita melakukan penelitian kepada sampel, itu syaratnya
peneliti harus membuat homogen populasinya dulu, baru bisa diambil sampelnya. Ya. Jadi kalau populasinya tidak bisa dihomogenkan, maka tidak boleh dilakukan pengambilan sampel. Ya. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian dengan menggunakan sampel, hanya meneliti bagiannya saja, maka syaratnya populasinya harus dihomogenkan dulu. Ya, jadi kalau kopi itu satu gudang, ya kopi itu harus punya syarat homogenitas. Misal, ya syaratnya harus memiliki tingkat kekeringan yang sama, harus berasal dari jenis yang sama, harus melalui proses penanganan yang sama, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kopi itu diratakan semuanya dulu, ya, diratakan semuanya dulu, atau diaduk semuanya dulu, ya, seperti yang ada di dalam cangkir itu, ya, cangkir itu diaduk semuanya dulu sampai benar-benar homogen, ya, antara kopi dan campurannya. Barulah kita bisa merasakan atau mengambil satu sendok. Nah, dengan demikian maka seluruh sifat atau seluruh karakter dari sampel ini nanti pasti akan mencerminkan karakter dari populasi. Nah, ini gambarannya ya. Oke. Ada pertanyaan dari sini? Halo, ini pada ngantuk semua ini? Belum, Pak. Oh, belum ngantuk atau belum melek? Oke, kita lihat yang dasar dulu ya. Nah, ini kalau di dalam definisi yang ada dalam buku, ya. Apa itu populasi? Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan individu. Ya, yang karakteristiknya hendak diteliti. Nah, satuan-satuan tersebut bisa berbentuk orang, bisa berbentuk institusi, bisa berbentuk benda, dan lain sebagainya. Artinya apa? Populasi itu bisa beranggotakan ya, orang, benda, ya, ataupun sebuah institusi. Jadi kalau saudara melakukan penelitian, ya, yang saudara teliti adalah misalkan kader posyandu, nah berarti yang diteliti adalah orangnya, ya, atau sering disebut dengan unit analisis, gitu. Ya, jadi kalau misalkan ada judul, ya, pengaruh pemberian PMT terhadap terhadap perubahan status gizi balita. Ya, pengaruh pemberian PMT terhadap status gizi balita. Nah, unit analisisnya apa? Gitu biasanya ditanyakan begitu. Unit analisisnya apa? Nah, unit analisisnya adalah balita. Gitu. Ya. Nah, termasuk dalam kelompok orang. Gitu. Nah, tapi kalau saudara melakukan penelitian, ya, misalkan kelayaan posyandu, gitu ya, kelayaan posyandu untuk mendapatkan predikat
ya, atau anugerah apa begitu ya. Nah, yang diteliti apanya? Yang diteliti bukan orangnya, yang diteliti adalah institusinya, posyandunya, gitu. Ya. Nah, kemudian ada juga unit analisisnya itu benda. Seperti apa? Nah, seperti kalau saudara melakukan penelitian-penelitian terhadap sebuah produk, ya, sebuah produk. Jadi Anda meneliti tentang tempe misalkan. Nah, berarti apa unit analisisnya? Nah, unit analisisnya adalah benda, yaitu tempe. Nah, tapi kalau dikatakan sebuah populasi, maka harus mencakup keseluruhannya. Ya. Jadi kalau tadi misalkan balita, ya, unit analisisnya adalah manusia atau balita, maka dikatakan populasi ya apabila seluruh anggotanya adalah balita, seluruhnya. Gitu. Oke. Nah, populasi itu menjadi wilayah generalisasi, ya generalisasi. Ya, artinya apa? Ketika kita melakukan penelitian dengan menggunakan sampel, ya, contohnya saja, maka nanti hasil penelitian yang hanya contohnya saja itu bisa digunakan untuk menyimpulkan populasi yang kita teliti. Seperti tadi ya, kita punya satu gudang kopi. Kemudian kita mengambil sampelnya satu sendok ya, satu sendok. Ya, seharusnya ketika kita mengambil sampelnya satu sendok, maka kesimpulannya itu bisa digunakan untuk menyimpulkan rasa kopi satu gudang. Ya, jadi kita menelitinya hanya satu sendok, mengamatinya hanya satu sendok, tapi hasilnya bisa digunakan untuk menyimpulkan satu gudang kopi. Nah, inilah yang disebut dengan generalisasi. Ya. Contoh lagi misalkan kita meneliti balita. Balita yang ada di mana? Balita yang ada di Kediri. Ya, kemudian balita di Kediri yang mana? Balita Kediri misalkan yang di Pare yang kita teliti. Pare yang mana? Pare yang ada di Bendo misalkan. Nah, kita meneliti hanya di Bendo saja. Ya. Nah, penelitian yang dilakukan di Bendo itu bisa digunakan untuk mengeneralisasi ya, atau diambil kesimpulannya untuk populasi yang kita tentukan tadi, satu Kabupaten Kediri. Nah, itulah namanya generalisasi. Nah, pengujian-pengujian statistik itu berguna untuk melakukan proses generalisasi ini. Jadi uji-uji statistik yang pernah saudara pelajari di mata kuliah statistika itu digunakan untuk melakukan proses generalisasi. Sehingga rumus-rumus statistik itu bekerjanya adalah dengan menggunakan data sampel, bukan data populasi. Ya. Jadi rumus-rumus seperti korelasi person product moment, kemudian uji T, ya, kemudian Wilcoxon dan lain sebagainya, itu adalah alat yang digunakan untuk proses generalisasi. Ya, jadi datanya adalah data sampel, kemudian dimasukkan ke dalam rumus statistik, maka hasilnya bisa digunakan untuk generalisasi. Nah, ini acuan-acuan ini harus terpahami dulu. Ya. Jadi kalau saudara nanti menggunakan rumus statistik, maka datanya adalah data sampel. Oke. Nah, sampel
Apa itu sampel? Sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang kita teliti. Tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, penelitian sampel, mengapa harus dilaksanakan penelitian menggunakan sampel? Karena adanya keterbatasan waktu, biaya, tenaga, dan lain sebagainya. Ya, ini sudah saya sampaikan di awal. Kemudian yang kedua, penelitian lebih akurat. Artinya apa? Kalau kita melakukan penelitian pada objek sedikit, ya, atau besar sampelnya sedikit, atau dengan kata lain tadi satu gudang dibandingkan satu sendok, yang kita teliti hanya satu sendok. Nah, meneliti satu sendok ini lebih akurat dibandingkan meneliti dalam satu gudang. Itu. Ya, ini yang dimaksud dengan penelitian lebih akurat. Jadi penelitian yang dilakukan lebih dengan objek yang lebih sedikit itu pasti akan lebih detail, akan lebih akurat hasilnya daripada kita meneliti seluruhnya. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan penelitian lebih akurat. Jadi penelitian dengan menggunakan sampel itu diharapkan penelitiannya akan lebih bagus kualitasnya. Ya. Nah, kemudian memperluas lingkup penelitian, artinya apa? Ya. Kalau kita melakukan penelitian dengan objek yang lebih sedikit, maka lingkup penelitian yang kita lakukan bisa lebih luas. Ya, misalkan kita melakukan penelitian pada balita, yang kita teliti apa? Berat badan. Ya, kalau kita melakukan penelitian pada seluruh anggota populasi, maka kita hanya bisa mengambil berat badannya saja, variabel berat badannya saja. Ya. Tapi kalau kita hanya meneliti tadi di bendo saja, maka kita bisa menambahkan variabel yang lainnya. Itu maksudnya. Jadi lingkup penelitiannya menjadi lebih luas. Ini keuntungan ketika kita melakukan penelitian dengan menggunakan sampel. Ya, oke. Nah, tadi saya katakan bahwa ketika kita melakukan pengambilan sampel, supaya sampel ini bisa mencerminkan populasi, maka sampel itu harus representatif. Sampel itu harus mewakili populasi. Cara mewakili populasinya, maka harus ada upaya untuk menghomogenkan. Ya. Jadi kalau kopi tadi untuk menghomogenkan itu dengan cara diseduh, gitu ya, diseduh. Maka kalau kita punya populasinya atau unit analisisnya itu adalah orang, maka tidak mungkin orang itu akan kita seduh, gitu. Itu ya bahasa sederhananya. Nah, bagaimana untuk membuat homogennya populasi? Nah, untuk membuat homogennya populasi, antara lain bisa digunakan dengan melakukan pembatasan kriteria. Pembatasan kriteria. Ya. Misal ya, ini contoh dulu nih. Kita melakukan penelitian tadi ya, balita satu Kabupaten Kediri kemudian kita kerucutkan menjadi pare, pare kita ambil bendo. Bendo itu ya balitanya bisa saja tidak kita ambil semua, gitu. Bisa saja tidak kita ambil semua. Ya, karena kalau kita ambil semuanya nanti tidak homogen. Ya. Nah, kita harus punya kriteria-kriteria tersendiri yang bisa kita gunakan ya sebagai catatan apakah balita itu bisa kita gunakan menjadi anggota sampel atau tidak. Ya. Nah, catatan-catatan atau syarat-syarat yang kita gunakan untuk menghomogenkan sebuah anggota populasi
agar sampelnya bisa representatif, itu disebut dengan namanya kriteria sampel. Ya, kriteria sampel. Jadi kita punya kriteria-kriteria tertentu, punya syarat-syarat tertentu untuk bisa digunakan atau masuk menjadi anggota sampel. Ya, jadi kembali kalau tadi satu bendo itu balitanya misalkan ada 130 begitu ya. Nah, ini bisa jadi belum homogen. Ya, kalau belum homogen maka belum bisa diambil sampelnya. Ya. Nah, supaya homogen, maka balita itu harus memiliki syarat-syarat tertentu untuk bisa kita gunakan sebagai sampel di dalam penelitian. Ya. Nah, syarat atau ketentuan itulah yang disebut dengan kriteria. Misal nih yang paling mudah ya, apa kriteria untuk menjadi sampel penelitian bagi balita yang ada di bendo itu? Misalkan jenis kelaminnya laki-laki. Ya, dari jenis kelamin. Maka untuk bisa digunakan menjadi anggota sampel dalam penelitian itu ya adalah hanya balita yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, ketika kita membuat ketentuan atau syarat jenis kelaminnya laki-laki, inilah yang disebut salah satu contoh kriteria inklusi. Kriteria inklusi. Ya. Jadi ingat, kriteria inklusi ini atau syarat-syarat ini ditetapkan dalam rangka menghomogenkan populasi. Jadi masih dalam populasi, bukan sampel, walaupun namanya kriteria sampel. Tapi ini adalah diambil atau diaplikasikan pada populasi. Lebih spesifiknya ini adalah pada populasi target. Populasi target. Ya. Jadi seperti tadi, populasi targetnya mana? Populasi targetnya bendo, gitu loh. Ya, bisa bendo, balita bendo. Ya. Nah, syaratnya apa? Untuk bisa menjadi anggota sampel, syaratnya berjenis kelamin laki-laki. Nah, itu contoh dari kriteria inklusi. Ya. Nah, setelah kita menentukan misalkan, oh kalau begitu jenis kelamin laki-laki balita bendo sejumlah 75 balita. Nah, 75 balita ini yang bisa masuk menjadi anggota sampel 75 ini. Nah, itu namanya kriteria inklusi. Nanti ada ya, ada bagaimana skema untuk menentukan sampel yang benar dengan menggunakan kriteria inklusi eksklusi. Ya. Nah, kemudian ada lagi namanya kriteria eksklusi. Kalau inklusi itu syarat masuk menjadi anggota sampel. Tapi kalau eksklusi ini nanti adalah ya mengeluarkan anggota sampel ya yang tidak memenuhi kriteria. Jadi kalau tadi 75 itu syarat inklusinya sudah terpenuhi ya. Kemudian sebelum kita melakukan pengambilan data ternyata ada balita yang sakit, ada orang tuanya yang tidak setuju atau menarik diri, gitu ya, tidak jadi tidak jadi bersedia menjadi anggota sampel dalam penelitian, ya, ia terkeluarkannya dengan sendiri. Nah, itulah namanya kriteria eksklusi, ya. Nah, yang sering terjadi di mahasiswa, menetapkan kriteria inklusi dan eksklusinya itu dibalik saja. Kriteria inklusi, misalkan ya, yang berat badannya 75 kilogram. Eksklusinya apa? Eksklusinya yang lebih dari 75 kilogram. Tidak boleh. Itu bukan kriteria inklusi eksklusi namanya. Ya, eksklusinya yang salah, inklusinya yang benar. Ya, jadi inklusi eksklusi itu bukan kebalikannya.
Karena inklusi itu terjadi pada populasi target, tapi kalau eksklusi itu sudah pada sampel. Ya, ini tolong benar-benar digarisbawahi sehingga tidak terjadi lagi kriteria inklusi itu adalah lamanya eksklusi, bukan. Sasarannya berbeda ya. Oke, nah inilah yang saya katakan supaya sampel itu benar representatif, gitu ya, representatif, maka ikuti langkah-langkah ini, ya, langkah ini. Teman-teman ada yang sudah baca ini apa belum? Kriteria inklusi eksklusi agar sampel representatif. Ini pernah saya share juga di status saya ya, status WA saya, karena ini sangat penting dan banyak sekali yang tidak benar di dalam memakainya. Halo? Olive, Olive? Olive mana Olive? Halo, sebelum saya lanjutkan, ini untuk kriteria inklusi eksklusi, ya. Saudara bisa merenung dulu dari skema yang saya buat ini, ya. Halo, ini kok nggak ada suaranya sama sekali nih. Bastia mana? Iya Pak, halo. Ya. Ini sudah terbaca belum? Atau sudah di-download belum tadi malam? Belum? Tadi pagi Pak. Jadi bangun, Pak. Baru bangun, kecapean seminar ya. Oke deh, begini. Saya ada slide berapa ini? Slide 5, kemudian dilanjutkan slide 6. Nah, ini slide 5 dan slide 6. Ya. Silahkan direnungkan dulu. Slide 5 dan slide 6 ini silahkan direnungkan. Maksudnya apa? Nanti akan saya minta satu persatu menjelaskannya. Ya. Slide 5, buatlah deskripsinya dulu. Buatlah argumennya dulu tentang skema yang saya buat ini sehubungan dengan yang saya jelaskan di awal tadi. Setelah itu, slide 6, hubungan populasi dan sampel dalam penarikan kesimpulan. Ini sama juga yang tadi saya sampaikan. Nah, silakan direnungkan, bikin deskripsinya dulu, saya nanti akan minta pendapat Anda satu persatu. Ya, oke? Nah, silakan renungi dulu, bikin tulisannya, nanti saya minta pendapatnya satu persatu. Ya, oke, kita break dulu. Saya tunggu lagi nanti. Sekarang jam berapa nih? Ya, kurang lebih 15 menit. Ya, 15 menit. Nanti saya minta pendapatnya satu persatu. Oke. Ya. Iya, Pak.
Halo, udah cukup merenungnya? Halo? Halo, Pak. Halo, gimana? Sudah selesai merenungnya? Ayo kita coba ya untuk slide yang kelima, kriteria eksklusi ya dalam pengambilan sampel supaya sampelnya representatif. Representatif mewakili yang mana? Mewakili populasinya. Oke. Ya, Nabila. Mana Nabila? Cantika Nabila. Iya, Pak. Iya, silakan. Coba jelaskan untuk atau deskripsikan dari slide kelima, kriteria inklusi eksklusi agar sampel representatif. Ya, silakan Nabila. Ya. Populasi. Populasi. Iya, udah tahu populasi itu. Yuk. Bentar, Pak, tulisannya di laptop soalnya nggak kelihatan. Ini Oh. tadi di PPT yang di GC nggak keluar tulisannya itu, Pak. Punya saya. Oh, masa sih? Yang mana yang nggak keluar? Yang kecil-kecil itu? Ya, yang kotak-kotak ini loh, Pak, di GC punya saya nggak keluar. Bentar, saya unduh dulu. Udah, baca aja yang di Zoom ini. Yang saya share ini. Ini saya besarkan nih. Nah, ya, yang ini. Populasi target Mm-mm. itu contohnya balita kurang gizi. Mm-mm. Lalu populasi terjangkau. Terjangkau, kurang gitu ya. Populasi Terjangkau. langsung untuk populasi target, lalu turun ke populasi terjangkau. Contohnya balita kurang gizi di Kediri. Berarti langsung apa? Menjurus gitu, Pak, ke kotanya. Nah, iya, benar. Ya. Terus? Dari populasi sebanyak 340 balita. Dari populasi terjangkau ke homogenisasi dengan kriteria inklusi. Langsung mengkerucut ke umur balitanya, yaitu 12 sampai 18 bulan, sebanyak 210 balita. Setelah itu turun lagi ke besar sampel plus kriteria eksklusi. Nah, ini saya tidak paham, Pak. Oke, cukup. Ganti. Apa ini? Juan Kartika. Yuk, silakan Juan.
Pak Yuan masih di kamar mandi. Loh. Lagi ngapain di kamar mandi? Wah, ini. Elena Asyari. Nah, ini masih di kamar mandi atau masih di halaman atau masih di mana ini? Ini masih tidur nih. Ellen. Sebentar, Pak. Suaramu enak gitu loh, Ellen. Kemarin kok nggak jadi MC. Ayo, Ellen. Pak, ini mulai besar sampel ya, Pak? Iyalah, dari populasi. Baca aja lah itu yang populasi target itu kan. Dari populasinya dulu kan. Jadi maksud saya dengan skema yang saya buat ini supaya Anda ini bisa memahami lebih mudah bagaimana menerapkan kriteria inklusi dan eksklusinya gitu loh, sehubungan dengan besar sampel yang akan diteliti. Yuk, Len. Kriteria eksklusi agar sampai representatif. Mulai dari populasi target, contohnya balita gizi kurang, Ya. pada populasi terjangkau, contohnya balita gizi kurang di Kediri tahun 2021 mencapai 340 balita. Turun lagi ke homogenisasi dengan kriteria inklusi, contohnya balita gizi kurang di Kediri pada tahun 2021 mulai umur 12 sampai 18 bulan. Pada terdapat 210 balita. Besar sampel tambah kriteria eksklusif, besar sampelnya 190 balita. Sudah, Len? Bentar, Pak. Iya. Saya tunggu. Dan terjadi 10 balita mengalami sakit atau MS. Jadi 180 balita itu dibagi 10 gitu ya, Pak? Oh, ya tidak lah. Misal 90 balita dikurangi 10 balita. Oh iya, dikurangi 10. Pak bingung. Betul. Nah, oke. Teman-teman konsentrasi kepada jumlah balitanya ya. Jumlah balitanya. Ya. Semula balitanya tidak diketahui nih, ya, seluruh balita. Itu ya. Kemudian Iya, Pak. Jadi kita akan melakukan penelitian itu kepada balita gizi kurang. Balita gizi kurang ini ya. Jadi judulnya saudara bisa mengambil judul ya balita gizi kurang ya atau unit analisisnya adalah balita, tapi balita yang gizi kurang. Jadi nanti yang diteliti adalah balita-balita gizi kurang gitu. Ya. Sampai sini ya. Jadi yang diteliti nanti adalah balita gizi kurang saja. Nah, itu namanya populasi target. Jadi yang akan kita teliti
seluruhnya, ya, itu yang disebut dengan populasi target. Nah, populasi target kita apa? Balita gizi kurang, seluruh balita gizi kurang. Nah, kalau seluruh balita gizi kurang itu kan banyak sekali. Ya, bisa ada yang di Indonesia, bisa ada yang di luar negeri, dan lain sebagainya kan. Nah, maka tidak mungkin kita akan melakukan penelitian ini, terlalu besar nantinya. Nah, maka kita turun kepada skop yang lebih kecil, namanya populasi terjangkau. Nah, ciri dari populasi terjangkau itu adalah ada ketetapan tempat dan ketetapan waktu atau batasan waktu dan batasan tempat. Gitu. Ya. Jadi ada batasan waktu dan batasan tempat. Ini yang disebut dengan populasi terjangkau. Ya. Nah, misal setelah kita batasi, kita nanti akan melakukan penelitiannya di Kabupaten Kediri, pelaksanaannya adalah tahun 2021. Ya. Nah, berapa jumlahnya yang ada di Kediri, balita gizi kurang? Misalkan sejumlah 340 balita. 340 balita. Ya. Nah, ini ya 340 balita. Nah, kalau kita akan melakukan penelitian kepada 340 balita, ini terlalu berat mestinya. Ya, terlalu banyak. Nah, maka kita harus melakukan pengambilan sampel. Pengambilan sampel. Ya, jadi penelitiannya itu tetap pada 340 balita karena keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, keterbatasan tenaga, maka kita diperbolehkan tidak melakukan penelitian atau pengambilan datanya pada 340 balita ini. Ya, tapi bisa melakukan penelitian hanya pada bagian dari 340 balita ini. Atau dengan kata lain, mengambil sampelnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk bisa mengambil sampel, maka populasi terjangkau ini sebanyak 340 balita ini harus dilakukan proses homogenisasi. Dihomogenkan. Dihomogenkan berarti dibuat sama gitu. Kalau sudah sama seperti kopi dalam cangkir yang kita aduk ya, berulang-ulang sehingga rasanya itu satu gelas sama, lah itu proses homogenisasi. Nah, karena unit dari analisa kita itu adalah manusia, maka manusia ini proses homogenisasinya tidak boleh diaduk, nanti diaduk-aduk ayo kelenger semua nanti. Ya. Nah, proses homogenisasinya bagaimana? Proses homogenisasinya dengan memberikan kriteria inklusi dulu, kriteria inklusi. Ya. Nah, kriteria inklusinya apa? Misalkan kriteria inklusinya, misalkan ini. Yang pertama, ya, balita dengan usia 12 sampai 18 bulan. Ya. Nah, jadi semula ada 340 balita, syarat untuk homogennya ya hanya kita ambil yang usia 12 sampai 18 bulan. Itu syarat inklusi pertama. Nah, kalau kita mempersyaratkan usia 12 sampai 18 bulan, kira-kira jumlah balitanya menjadi bertambah atau berkurang?
Berkurang. Berkurang, Pak. Berkurang. Tadi kan 340 balita gizi kurang itu kan usianya dari 1 tahun, ya 1 tahun sampai kurang dari 5 tahun kan dikatakan balita itu. Ya. Iya. Nah, kemudian kita batasi hanya diambil yang usia 12 sampai 18 bulan. Usia 1 tahun sampai 1,5 tahun begitu ya, 12 sampai 18 bulan. Maka jumlah balita ya, yang menjadi populasi kita itu berkurang. Oke, itu kriteria inklusi pertama. Kemudian kita pakai kriteria inklusi yang kedua. Ya, primigravida. Apa primigravida itu? Halo, primigravida apa ya? Ren, primigravida itu apa, Ren? Ada primigravida, ada multigravida, ada multigrade. Apa primigravida itu? Kelahiran pertama. Ya, kelahiran pertama. Ya. Jadi kita inklusikan yang kedua adalah kelahiran pertama atau bahasa sederhananya menjadi anak yang pertama. Gitu ya, anak yang pertama. Tapi nggak boleh ya sebenarnya primigravida itu kelahiran pertama sama anak pertama itu berbeda. Kelahiran pertama itu ya berarti memang lahir yang pertama dan hidup. Tapi kalau anak pertama itu belum selalu pada kelahiran pertama gitu. Ya. Jadi primigravida. Jadi anak yang lahir dari orang tuanya yang pertama. Gitu. Ya. Jadi dari 340 balita kita inklusikan dulu yang pertama hanya yang berusia 12 sampai 18 bulan. Maka jumlah balitanya berkurang. Kemudian kita inklusikan yang kedua, primigravida. Ya, maka ini jumlah balitanya menjadi berkurang lagi kan? Iya, Pak. Ya, berkurang lagi kan? Lebih sedikit lagi. Nah, misalkan dengan menggunakan 2 kriteria inklusi ini, usia dan nomor kelahiran anak, maka jumlah balitanya berkurang menjadi 210. Ini contoh loh ya. Ini jumlah balitanya ini contoh. Saya hanya ingin menunjukkan saja bahwa dari populasi terjangkau kemudian diinklusikan ini pasti akan mengalami penurunan jumlah balita atau jumlah objek yang akan kita teliti. Nah, ini berkurang. Pasti berkurang. Jadi penggunaan kriteria inklusi itu akan menyebabkan populasi menjadi berkurang, tapi populasinya menjadi homogen. Ya. Dengan demikian, kalau sudah homogen, nanti bisa kita lakukan sampling. Gitu. Nah, ini ya. Jadi sudah kita dapatkan sejumlah 210 balita yang memenuhi kriteria inklusi. Oke. Ya. Ini populasi kita ini. Ya. Bukan lagi ini, bukan lagi 340 karena sudah kita inklusikan. Ya. Dengan kata lain, sebenarnya kriteria inklusi ini bisa menurunkan jumlah objek yang akan kita teliti. Ya. Nah, kemudian dari 210 itu kita hitung ya sampelnya berapa dengan menggunakan rumus besar sampel. Pakai rumus ya. Jadi pakai rumus itu. Pakai rumus besar sampel itu. Dihitung berapa kalau populasinya itu 210, sampelnya menjadi berapa?
misalkan kita menggunakan rumusnya Slowin atau rumusnya Lemso, maka kita dapatkan besar sampelnya menjadi 190. Ya, nanti rumus besar sampel ada ya di slide berikutnya. Ya. Jadi populasi yang kita pakai atau yang kita masukkan di dalam rumus besar sampel ini adalah populasi yang sudah memenuhi kriteria inklusi. Ya, dihitung dengan menggunakan rumus tertentu, dimasukkan N-nya, ini N ya, N besar, ya, N besar, ya. N besar itu populasi, ya. Dimasukkan ke dalam rumus tertentu didapatkan sampelnya 190 balita gizi kurang. Ini adalah N-nya, N kecil adalah sampel. Nah, jadi dari populasi terjangkau yang sudah diinklusikan, kita mendapatkan besar sampel, ya setelah dihitung dengan menggunakan rumus besar sampel, sebanyak 190 balita. Jadi rumus besar sampel itu, ya dengan memasukkan besarnya populasi, maka sampelnya pasti lebih kecil dibandingkan dengan populasi, karena sampel pada dasarnya adalah bagian dari populasi. Ya, ini saya ambil contohnya dari populasi yang sudah homogen itu 210, kemudian dihitung dengan menggunakan rumus besar sampel, ya, didapatkan 190 balita. Inilah sampel kita. Ya, inilah sampel yang akan kita teliti sebanyak 190 balita. Nah, setelah kita menetapkan sampelnya adalah 190 balita, kemudian ya, sebelum kita ambil data, kita lakukan pendataannya, ya, kita ambil datanya, ya, kita berikan kriteria tambahan namanya kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi ini adalah syarat yang membuat sampel itu keluar dari anggota sampel. Ya, jadi kriteria eksklusi itu adalah syarat yang menjadikan sampel ini bisa keluar dari anggota sampel. Ya, nah keluarnya anggota sampel, ya, itu bisa disebabkan karena sakit, bisa karena mengundurkan diri, atau bisa juga karena dia pindah tempat. Ya, 3 hal ini yang bisa digunakan untuk menetapkan kriteria eksklusi. Ya. Saya ulangi ya. Jadi setelah dihitung dengan rumus besar sampel ketemu 190 balita. Ya, sebelum dilakukan pendataan, kemudian dicek dulu lagi. Apakah 190 ini siap untuk diteliti? Gitu. Ya, dengan kata lain, kita terapkan kriteria eksklusinya. Apakah ada yang sakit? Sakit. Kalau sakit, tidak harus keluar dari anggota sampel. Kemudian, adakah ibu yang atau orang tua yang tidak bersedia atau menarik diri? Ya, makanya nanti di dalam menghormati hak-hak pasien atau hak-hak dari anggota sampel ini ada namanya informed consent. Ya, informed consent. Jadi dia berhak untuk dia setuju untuk menjadi anggota sampel ataupun dia bisa untuk keluar dari anggota sampel. Itu ada namanya informed consent. Nanti ada contoh ya. Oke. Ya. Nah, ternyata misalkan dari 190 balita ini ada 10 balita yang sakit. Nah, dengan demikian dia keluar dari anggota penelitian kita. Semula 190 balita yang akan kita teliti, kemudian dia mengalami sakit, maka dia keluar dari anggota sampel kita. Sehingga
ya. Sampel kita berkurang 10, menyisakan 180 balita. Ya, 180 balita. Ya. Jadi sekali lagi, kriteria eksklusi itu bukan kebalikan dari kriteria inklusi. Ya, tapi kriteria eksklusi itu, ya, itu terjadi akibat dari sampel yang sakit, sampel yang mengundurkan diri, ataupun sampel yang tidak ada di tempat. Itu kriteria eksklusi. Itu. Ya. Jadi bukan seperti tadi yang saya katakan, kriteria inklusinya adalah balita usia 12 sampai 18 bulan. Eksklusinya adalah balita yang lebih dari 18 bulan dan kurang dari 12 bulan. Bukan semacam itu. Ingat ya nanti ya. Jadi inklusi-eksklusi itu bukan kebalikannya, bukan yang bertentangan, itu bukan. Ya. Karena pada dasarnya kriteria eksklusi ini adalah penghormatan kepada sampel, ya, sebagai haknya untuk dimanusiakan, itu di informed consent ya, atau etik penelitian. Ya. Jadi dia keluar dengan sendirinya karena sakit, karena pindah tempat, karena memang tidak setuju ya mengundurkan diri ya. Nah, sehingga dari semula yang kita hitung itu 190, misalkan ada 10 balita yang sakit, maka sampel kita tinggal 180 balita. Gitu. Nah, 180 balita inilah yang akan kita ambil datanya. Oke, kita ambil datanya. Ya, nih. Maka kita nanti harus mendapatkan 180 balita atau 180 data dari balita yang kita teliti. Jadi tidak 210 atau 340 yang kita lakukan pendataan, tapi cukup 180 balita. Ini yang sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Gitu. Bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya. Nah, oke. Untuk melakukan pengambilan data pada 180 balita, kita menggunakan cara-cara pengambilan sampel yang disebut dengan teknik sampling. Gitu. Jadi setelah kita menerapkan 180 balita, ya, sebagai sampel kita, maka kita harus menetapkan cara pengambilan sampelnya bagaimana. Ya, nanti ada penjelasannya untuk teknik sampling kalau saudara sudah baca banyak sekali, ya. Ya, misalkan teknik samplingnya apa? Teknik samplingnya random misalkan. Random. Ya, random. Ini yang paling mudah. Ya. Random atau acak. Acak. Ya. 180 balita ya menggunakan teknik samplingnya random, acak. Acak itu ya sekenanya gitu ya, sekenanya. Contoh acak itu kayak arisan itu loh. Ya, atau mendapatkan lotre, undian lotre itu. Ya. Jadi 180 balita ini kita data dulu 180 balita, sebanyak 180 balita. Ya, 180 balita. Ya. Nah, teknik samplingnya apa? Bukan 180 balita ya. Data kita tetap ini dulu. Data kita tetap 210 ini ya. 210 ini inklusinya sudah 210 kemudian dikurangi 10
210 dikurangi 10. Ya. Jadi kalau kita membuat lotre, nanti jumlah lotrenya berapa? Lotre itu adalah teknik pengambilan sampel dengan random ya, Ya. Nah, contohnya adalah lotre. Nah, kita bikin lotrenya atau bikin lotnya itu berapa? Nah, tentunya bikin lotnya dari sini. Dari 210 itu yang memenuhi kriteria inklusi, dikurangi eksklusinya. Jadi ada 210 itu yang memenuhi kriteria inklusi, dikurangi kriteria eksklusi, ya, ini 210 dikurangi 10 akan didapatkan 200. Gitu ya, 200 ya. Nah, kita perlu memiliki 200 nama balita gizi kurang. Nah, ini 200 balita gizi kurang. Nah, 200 balita gizi kurang ini kita buat lotrenya. Kita bikin lotnya. Ya, kita bikin lotnya. Ya. Kita bikin lotre sebanyak 200 balita gizi kurang. Nah, kemudian dari hitungan sampelnya kita harus mengambil 180. Oke. Ya. Nah, dengan demikian kita akan mengeluarkan lotre itu sebanyak 180 nama dari 200 nama. Bisa dipahami nggak? Masih bingung, Pak. Oke, bingung. Ya. Kita mulai dulu ya, dari sini lagi ya. Dari homogenitas ini bingung nggak? Pakai Nggak. inklusi? Enggak ya. Kemudian sampai sini besar sampel ini, eksklusi ini bingung nggak? Enggak ya? Nggak. Iya, Enggak. Pak. Nah, kemudian cara mengambil 180 ini tadi ya, yang bingung ya. Iya. Nah, 180 itu ya, kita harus mendapatkan data 180 balita. Ya. Siapa sajakah 180 balita itu kan? Nah, kita menggunakan teknik sampling random. Ya, pakai undian lotre, pakai kopioan itu loh ya. Semua tahu kopioan ya? Tahu, Pak. Nah, kalau di kopiok itu kan nanti yang dikeluar atau yang keluar itu kan yang menang lotre. Yang menang lotre kan? Yang menang lotre bisa 1 atau 2 pada saat itu sesuai dengan ketetapannya. Ya. Nah, tapi yang anggota lotrenya itu berapa? Gitu kan? Nah, misalkan anggota lotrenya itu satu kelas, ada 30 orang. Yang menang lotre pada setiap putaran itu 2, berarti nanti yang dikeluarkan hanya 2, begitu kan? Kalau lotre itu. Iya. Iya, Pak. Nah, kalau dalam kasus ini yang harus kita pikirkan adalah 1, kita harus mendapatkan 180 balita dari lotre itu. Jadi yang dikeluarkan nanti 180 balita, namanya siapa saja. Gitu kan? Nah, tapi yang harus kita pikirkan adalah berapa lotre yang harus kita buat. Berapa lotre yang harus kita buat. Ya, jadi kalau kita menggunakan kaleng, lotre di dalam kaleng itu harusnya berapa yang kita siapkan. Ya. Kalau yang kita keluarkan adalah 180 nama balita. Nah, yang ada di dalam kaleng ya adalah ini.
yang memenuhi kriteria inklusi yang pertama. Ya, yang memenuhi kriteria inklusi. Oke. Yang memenuhi kriteria inklusi berapa? 210 balita. Kemudian yang keluar dari anggota sampel berapa? Yang keluar dari anggota sampel adalah yang memenuhi kriteria eksklusi. Yang dikeluarkan adalah 10 ini. Karena sakit. Ya. Jadi yang memenuhi kriteria inklusi ada 210, kemudian yang sakit ada 10, gitu ya. Maka yang ada di dalam lotre itu kan tinggal 200. Gitu, tinggal 200. Ya. Halo? Iya, Pak. Ya. Jadi 210 ini adalah yang memenuhi kriteria inklusi. Dia usianya 12 sampai 18 bulan dan primi gravida 210. Ini populasi kita, ya. Nah, kemudian ada kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi, dia keluar dari anggota karena dia sakit dan lain sebagainya. Berapa banyak? Ada 10. Ya. Berarti yang menjadi anggota sampel bukan 210, tapi 210 dikurangi 10 menjadi 200. Nah, Anda harus membuat lotre sebanyak 200 lotre. Gitu. Ada gambaran? Ya. Ya. Oke. Ya. Nah, ini lebih jelas lagi. Ya, misalkan ini ya dari populasi ini ya, kita sudah memiliki 340 balita. 340 balita itu kan sudah ada namanya. Ya. 300 balita itu sudah ada namanya, misalkan dari laporan puskesmas. Satu kabupaten. Kan sudah ada nama-namanya kan? Halo? Nah, 340 itu sudah ada namanya. Ya. Nah, kemudian kita beri syarat. Hanya yang berusia 12 sampai 18 bulan yang primi gravida, maka berkurang menjadi 210. 210 ini kan juga sudah ada namanya kan? Jadi Anda nanti akan memiliki daftar nama balita yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 210 ini. Gitu. Ya. Nah, setelah didata ternyata yang mengundurkan diri ada 10. Ada 10 ini sakit. Maka Anda punya daftar nama balita sebanyak 200 balita. Ya, dari 210 sakit 10, maka Anda punya daftar nama balita sebanyak 200 balita. 200 balita ini yang sudah memenuhi kriteria inklusi eksklusi. Bisa dipahami? Halo? Iya, Pak. Iya. Bisa. Ya. Jadi Anda sudah memiliki daftar nama 200 balita ya yang harus Anda buat menjadi lotre yang harus Anda masukkan ke kaleng. Jadi ada 200 balita. Itu, 200 balita. Ya. Nah, dari hitungan sampel tadi ya, hitungan sampel tadi, maka kita harus mendapatkan balita sebanyak 180 dengan menggunakan teknik sampling random dengan dikopiok. Ya, jadi sampel penelitian kita adalah 180 balita ini, ya, dengan populasi terjangkau adalah 200 yang sudah memenuhi kriteria inklusi eksklusi. Ya. Jadi yang memenuhi kriteria inklusi eksklusi, masukkan daftar namanya itu, bikinkan lotnya, bikinkan lotrenya. Ada 200 itu. Nah, kemudian dikopiok, keluarkan sebanyak 180 nama. Ada gambaran? Halo? Ada, Pak.
Nah, dikopiok, dikeluarkan, kopiok sampai 180 nama. Tidak usah dikembalikan. Jadi setelah keluar satu nama A, nama B, itu lotnya nggak usah kembalikan ke dalam kaleng lagi. Ya. Sampai 180 nama balita. Nah, sehingga setelah keluar 180 balita, saudara nanti kan sudah memiliki daftar nama 180 balita. Ya, balita A, B, C, D sampai 180 balita. Lah itulah yang nanti akan diambil datanya. Gitu loh. Paham? Ya Allah, paham, Pak. Ini adalah langkah-langkah untuk mendapatkan sampel yang representatif. Ya, jadi 180 data dari balita sampel kita ini yakin dia nanti akan memenuhi kriteria-kriteria yang kita tetapkan sebagai populasi. Gitu. Ya. Inilah sulitnya ya untuk mendapatkan sampel yang representatif. Ya, dari tadi yang 340 balita kemudian keluar menjadi 180 balita. Nah, 180 balitanya itu ya memiliki karakter-karakter yang sama dengan 340 balita. Begitu. Ya. Ini gambarannya semacam ini. Jadi tidak semudah, oh ini populasinya, sampelnya segini. Tidak. Kalau semacam itu pasti nanti tidak memenuhi syarat sebagai sampel yang representatif. Ya. Ada pertanyaan dari sini? Halo? Ada Halo, pertanyaan? Pak. Ya? Ada, Pak. Ya, Saya silakan. bingung kenapa teknik sampling itu harus dihitung dari 210 dikurangi 10 tidak kan sama dengan 200 ini kan, Pak. Kenapa tidak langsung aja 180 aja? Kenapa tidak 180 80 saja? saja. Kan kenapa harus maksudnya saya itu kok ada dihitung dari 210 terus dikurangi 10 kan sama dengan 200. Kan kita ketahui kan pengumpulan data dari inklusi dan eksklusi kan 180. Ya, begini ya. Ini kan tadi menggunakan teknik sampling simple random. Simple random itu teknik sampling acak sederhana. Cara acak sederhana itu ya berarti kita harus menggunakan undian, salah satunya undian. Nah, kalau daftar sampelnya atau daftar balitanya itu langsung kita masukkan 180 balita, 180 balita, ya. Yang dikopiok apanya? Gitu loh. Ya, yang dikopiok apanya? Jadi kalau kita mengambil 180 balita ya dengan menggunakan simple random sampling dengan kopioan dengan undian ya. Kalau kita langsung mengambil 180 balita, randomnya ada di mana? Kan nggak random jadinya. Ya. Nah, maka ya untuk ngerandomnya, untuk ngopioknya itu kita tetap harus membuat daftarnya itu sebanyak 200 balita yang memenuhi kriteria inklusi eksklusi. Ya. Nah, nanti kalau menggunakan teknik sampling yang lainnya berbeda lagi caranya. Ya. Jadi kembali lagi, kalau kita kopioan itu kan selalu ada yang keluar dan tidak keluar. Ada yang menang undian, ada yang tidak menang undian, gitu kan?
ada yang menjadi anggota sampel yang keluar dari undian, ada yang tidak menjadi anggota sampel, berarti tetap ada di dalam kaleng. Ya. Nah, maka yang ada di dalam kaleng itu bukan 180, tapi masih populasinya. Cuma populasinya itu populasi yang sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Gitu. Ya. Jadi tetap yang ada di dalam kaleng bukan 180 nama balita. Ya. Karena kalau 180 nama balita dimasukkan ke dalam kaleng, kemudian dikopiok, dikeluarkan semua, nah itu namanya nggak random. Itu namanya tidak mengambil sampel, tapi langsung seluruh sampel kita ambil. Seluruh populasi kita jadikan sebagai sampel, nanti menjadi semacam itu. Ya. Nah, karena kita menggunakan random, maka kita harus punya namanya anggota populasi. Tetapi anggota populasinya adalah anggota populasi yang sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, kriteria yang memenuhi kriteria eksklusi adalah 210, inklusi adalah 210, yang memenuhi kriteria eksklusi adalah 10, maka anggota populasinya adalah sebanyak 200 balita. Nah, nama 200 balita itu kita buatkan daftarnya, kita buatkan lotrenya. 200 balita, nama 200 balita kita masukkan ke dalam kaleng, kita kopiok, kita keluarkan sebanyak 180 balita. Nah, 180 balita inilah yang akan diambil datanya. Nah, begitu. Masih kurang jelas lagi? Nah, kalau lotrenya itu cuma 180 dimasukkan kaleng, dikeluarkan semua, bukan lotre itu namanya. Ya. Iya, Pak. Nah, dengan kata lain, nanti ada istilah sampel frame. Sampel frame. Sampel frame itu adalah data daftar nama dari anggota populasi. Nah, dengan demikian, sampel frame itu dimulai dari sini. Tadi saya katakan, daftar nama balita gizi kurang sebanyak 340 balita. Kemudian yang memenuhi kriteria inklusi 210 balita, berkurang terus. Kemudian dimasukkan rumus besar sampel ketemu 190 ya. Terus dieksklusikan turun lagi menjadi 180. Nah, sampel frame-nya adalah 210 ini. Ya, kita punya daftar nama anggota populasi 210 ya. Kemudian dikurangi yang sakit ada 10, maka sampel frame-nya itu adalah 200 balita. 200 balita inilah yang kemudian dirandom. Kita random untuk dikeluarkan sebanyak 180 nama balita. Oke? Agak jelas? Halo? Halo? Iya, Pak. Halo. Ini pada Masih hilang memasukkan, semua. Pak, ke otak. Ternyata seperti itu ya, Pak. Ruwet juga ya? Terus untuk penempatannya yang random itu pada, maksud saya kan pada, kita kan buat semacam kata itu. Penempatannya itu di mana? Kan kita sudah punya pengumpulan data terakhir itu 180. Penempatan random itu di mana? Apakah ada penempatan yang spesifik atau tidak? Di dalam penulisan. Ya. Nah, ini kan kita sedang membicarakan metode penelitian ya, metode penelitian di bab 4 kalau di gizi di bab 4. Ya, di metode penelitian di bab 4 itu ada desain penelitian, kemudian ada lokasi dan waktu penelitian, variabel penelitian, kemudian populasi dan sampel. Itu populasi dan sampel.
Sehingga di situ akan nulis populasinya berapa, sampelnya berapa. Ya, bisa ditulis semacam ini. Populasi terjangkaunya 340, ya, yang memenuhi kriteria inklusi 210. Kemudian dihitung besar sampelnya 190 balita. Kriteria eksklusinya 10, maka besar sampelnya adalah 180 balita. Nah, setelah itu tulis teknik sampling. Teknik sampling. Teknik samplingnya apa? Teknik samplingnya adalah random. Gitu. Random yang mana? Random ada bermacam-macam. Ada namanya simple random, ada namanya cluster random, ada purposive random, dan lain sebagainya. Misalkan Anda memilih random, simple random sampling. Nah, letaknya ada di situ. Ya. Setelah populasi, sampel, kemudian ada namanya teknik sampling. Di situ? Iya, Pak. Lalu? Sudah jelas. Nah, di situ. Ya. Nah, setelah nanti ada teknik samplingnya sudah ada, dilanjutkan dengan teknik pengolahan data. Itu. Teknik pengumpulan dan pengolahan data. Teknik mengumpulkannya bagaimana? Ya, kemudian teknik mengolahnya bagaimana? Dan terakhir, teknik analisa data. Jadi di bab 4 metode penelitian, ya, berakhir pada teknik analisa data. Nah, nanti dibaca buku panduan penulisan KT. Sudah pernah saya share ya? Sudah belum? Halo? Halo Pak. Panduan penulisan KTI sudah pernah saya share belum? Belum? Belum Pak. Oke deh, nanti biar tahu sistematika penulisannya semacam apa, ya nanti saya share. Panduan KTI tahun 2020. Ya, biasanya tidak banyak berubah dari tahun kemarin yang akan digunakan untuk 2021. Ya. Tapi sebagai tugas nanti Anda tidak perlu membuat proposal selengkap itu. Masih ingat loh ya, Anda punya tanggungan untuk membuat mini proposal. Mini proposal. Ya. Masih ingat enggak di awal pertemuan kita? Halo? Aduh, selali gitu ya. Di akhir kuliah kita, nanti Anda harus mengumpulkan mini proposal. Ya, mini proposal itu seperti apa? Ya, seperti yang saya jelaskan kemarin harus meliputi ada pendahuluan, ya, pendahuluan, kemudian kerangka konsep, kemudian metode penelitian. Ini tidak perlu ditulis dalam bab-bab, tidak apa-apa. Ya, mini proposal enggak perlu tulis bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, tidak apa-apa. Ya, tulis saja langsung pendahuluan, ya, pendahuluan, ya. Kemudian di pendahuluan itu sudah ada tujuan manfaat. Dilanjutkan dengan kerangka konsep. Kerangka konsep. Setelah kerangka konsep, masuklah kepada metode ini. Ya, setelah kerangka konsep, kemudian masuk ke desain penelitiannya apa, kemudian lokasi dan waktunya kapan penelitiannya, variabelnya apa, populasi, sampel, sampai analisa data. Sudah semacam itu namanya mini proposal. Ya, tidak usah dicantumkan ya landasan teori atau tinjauan pustakanya. Tidak usah. Ya. Oke? Waduh, ini kapan? Ya. Saya bilang kan lebih baik Anda menulis itu secara bertahap supaya tidak nubiak-nubiak nantinya. Sudah ada yang nulis belum? Latar belakang. Halo? Belum ada? Belum Pak. Belum, Pak. Belum.
Ayo segera nulis, ya, sesuai dengan pilihan saudara kemarin itu, ya. Anda masuk kemana? Anda minat kemana? Ke gizi klinik, gizi komunitas, ya, teknologi pangan, atau gizi institusi. Ya, pilih salah satu, buatlah kemudian temanya atau judulnya, segera tulis latar belakang, ya, atau pendahuluan. Ya, pendahuluan meliputi nanti di pendahuluan, ya, kemudian ada tujuan, ada manfaat, ya, dan seterusnya sampai terakhir analisis data. Aduh, ini lali kabeh iki. Ya. Halo? Halo. Halo. Wis loyo kabeh iki. Oke deh. Memang slide saya yang populasi sampel itu sebenarnya kita gunakan untuk 3 kali pertemuan, ya, 3 kali pertemuan. Maka untuk pertemuan pertama ini kita sampai pada kriteria inklusi eksklusi saja dulu, ya. Sisanya nanti 1 pertemuan, jangan 2 pertemuan. Nanti tidak ada waktu untuk menyusun mini proposal nanti. Oke, cukup dulu sampai di sini. Silakan direnungi, segera dipraktekkan untuk membuat mini proposal. Pertama, ya, silahkan bikin latar belakang. Latar belakang, komponen latar belakang kemarin apa saja? Ada introduction, ada kronologis, ada justifikasi, ada solusi alternatif, ada 4. Jadi minimal pasti di dalam latar belakang itu termuat 4 alinea, minimal. Itu kalau nggak dipraktekkan nanti ngenol, ya, ngenol lagi nanti. Oke deh, untuk pertemuan berikutnya, ya, 30 menit awal saya gunakan untuk responsi. Silakan bertanya tentang pembuatan mini proposal 30 menit. Manfaatkan waktunya sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Oke? Oke? Iya, Pak. Setelah Lebaran ya Pak itu. Iya, Pak. Ya deh. Minggu depan udah libur kan? Iya. Iya. Libur panjang ya, 2 minggu ya. Enggak panjang Pak, 2 minggu. 2 minggu udah cukup untuk penggemukan itu. Oke, tapi selama libur silakan Anda berproses untuk menyusun mini proposal. Kalau ada pertanyaan bisa via WA. WA-nya di grup aja. Kalau WA di grup nanti semuanya bisa mengikuti. Ya, karena pada dasarnya permasalahan antar satu mahasiswa itu sama. Maka supaya tidak berulang-ulang, tanya di grup, kemudian saya jawab, itu berlaku untuk semuanya. Ya. Ya Pak. Oke, baik, pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa sedikit membuka wawasan Anda tentang persiapan untuk membuat sebuah proposal atau goalnya mini proposal. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat siang.